Dari dulu sampai hari ini, kalau ditanya Pertamina kepada Ahok, dia selalu menjawab, saya minta waktu itu jadi dirut, tetapi saya dikasih menjadi komut. Nah, pertanyaan saya adalah, wewenang dirut dengan wewenang komut, mana lebih tinggi? Tanggung jawab mana lebih tinggi? Nah, sekarang dia mengatakan bahwa saya minta menjadi dirut tapi dikasih komut. Seolah-olah pernyataan itu adalah bahwa kesalahan yang terjadi di Pertamina tidak ada andil daripada dia, sehingga Pertamina itu melakukan kesalahan sebesar seperti yang disampaikan oleh Kejagung. Ya. Jadi kesalahan yang terjadi di Pertamina itu hanya sampai tingkat dirut. Itu yang saya lihat daripada apa yang disampaikan oleh Ahok. Sekarang dia teriak-teriak dan bicara dengan lantang di media ya tentang Pertamina. Nah, bagi saya Ahok jangan dilawan berdebat. Percuma. Tidak ada menangnya kalau berdebat dengan Ahok. Kita berkata, dia akan menjawab 10 bahkan berlipat kali kata ya dengan cepat. Kalau saya bilang ya, mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Nah, kemudian Ahok itu manusia, dia juga bukanlah orang yang pasti benar ya. Kalau dulu saya memang dulu salut sama beliau atas ketegasan dan apa yang sudah dia lakukan. Tapi sekarang berbeda cerita. Sekarang berbeda cerita sebagai kader Partai Banteng. Ya. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh kader itu haruslah tegak lurus terhadap Ibu Ketum. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahok hari ini, akhir-akhir ini adalah juga pernyataan perpanjangan daripada Bu Ketum. Dan apa yang dilakukan Ahok dulu-dulu itu juga sesuai dengan arahan Bu Ketum. Kalau apa yang dilakukan Ahok tidak sesuai dengan arahan dari Bu Ketum, saya yakin dia pasti dipecat juga. Jadi kalau persoalan Pertamina baru dibongkar sekarang, kita tidak perlu bertele-tele, kita tidak perlu berasumsi yang lain-lain. Kenapa baru sekarang dibongkar? Ya jelas, ya Prabowo bukanlah Jokowi. Jokowi bertahan, ya Jokowi bertahan. Saya yakin Jokowi tidak membongkar itu semua. Dia menjaga hubungan baik, ya, karena terhadap Ahok juga terhadap partai yang mencalonkan dia jadi presiden selama 2 periode. Jadi dia tetap membalas jasa baik dari partai itu dengan, menurut saya, dengan tidak melakukan hal-hal yang frontal terhadap partai itu. Jadi tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap partai itu, tetapi juga dia tidak menjadi boneka partai itu. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi yang tidak sesuai dengan kebijakan partai itu. Contoh, banyak kebijakan yang tidak sesuai, itulah yang ditunjukkan pada saat dibuatnya Jokowi bahwa dia adalah kader partai yang harus turut sama ketua partai dengan kasus foto-foto bagaimana dia duduk menghadap Bu Ketum. Nah, ini adalah sebuah tanda Anda siapa, saya siapa. Ya, ketika Anda melawan, Anda adalah kader partai. Jadi itulah juga bahwa benar Jokowi tidak selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh partai. Karena apa? Saya sebagai presiden, saya punya wewenang, saya punya tanggung jawab kepada negara, bukan kepada partai. Nah, sekarang soal Pertamina, ya, soal Pertamina, kenapa semua bisa terbongkar sekarang? Ya, jelas beda. Prabowo bukan Jokowi, ya. Dan Prabowo juga sudah mengatakan bahwa akan membongkar semua korupsi, ya, akan mengejar sampai ke Antartika katanya. Nah,
Tetapi dia tidak perlu ke Antartika, karena koruptor tidak ada di Antartika, koruptor itu ada di Pertamina. Dan siapa komutnya Pertamina waktu peristiwa itu terjadi? Ya si Ahok. Nah, kenapa peristiwa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Ahok selama ini sehingga direktur utamanya bisa berlaku seperti itu. Direktur utama Pertamina sudah dihukum 13 tahun penjara. Itu berada di bawah, secara struktur, di bawah pengawasan daripada Ahok. Ya. Sekarang Direktur Patra Niaga Pertamina itu juga berada di bawah pengawasan daripada Ahok sebagai komisaris. Jadi menurut saya, kalaupun Pak Ahok bicara tentang bongkar secara terbuka dan segala macam, bukan berarti dia benar. Ya, ada banyak sekarang ini orang bicara, kita bicara secara buka, bongkar. Di baliknya adalah berharap kebalikan dari apa yang disampaikan. Itu yang terjadi kan? Terjadi dengan si sekjennya partai mereka itu. Ya, dia makin bicara, dibicara di media bagaimana tentang Jokowi waktu itu. Kalau waktu itu dia salah, kenapa dia baru bicara sekarang? Kan seperti itu. Nah, sekarang Pertamina juga begitu. Pertaminanya salah, Ahoknya bilang saya mintanya dirut, bukan jadi komut. Nah, ini aneh ini. Ini aneh. Apakah memang dirut lebih hebat dari komut? Kan aneh kan begitu. Ya komut bisa lah bertindak. Komut bisa ada tindakannya. Dia bisa melaporkan. Memang dia tidak bisa menindak direktur utama. Ya, kalau pemahaman saya. Tapi kan dia bisa melakukan kepada Menteri BUMN tentang perusahaan Pertamina yang sakit itu. Jangan pula ketika Pertamina dapat untung gede, dia tampil bahwa saya komutnya. Pertamina bisa mendapatkan keuntungan sekian. Tetapi ketika Pertamina ketangkap basah melakukan kejahatan, dia tidak bilang saya komutnya, enggak. Dia bilang mestinya dulu saya juga minta menjadi dirut bukan komut. Aneh kan? Aneh. Jadi kenapa kasus Pertamina itu baru terbongkar sekarang? Ya, siapa dulu waktu itu menjadi penguasa? Ya, siapa dulu waktu itu menjadi penguasa? Ya jelas partainya dia. Sekarang jadi Ahok, ya. Ahok menurut saya dia adalah manusia biasa yang bukan berarti dia maha benar. Bukan berarti dia maha benar. Kita tidak melihat ke masa lalu dia, kenapa dia ditahan di Makobrimob. Enggak, kita tidak lari ke sana. Itu hanya sebuah, menurut saya, silap lidah. Tapi tetap yang terjadi adalah mulut dia lebih cepat daripada otaknya. Sekarang juga seperti itu saya lihat. Jadi kalau kita mau berdebat dengan Ahok, tidak, itu bukan jalan keluar. Percuma berdebat dengan dia. Tidak ada menangnya. Tetapi marilah kita melihat Pertamina secara keseluruhan. Bukan dari sisi pandang Ahok yang aneh memilih dirut daripada komut.